Saya suka sekali memposting foto eh, cucu saya, bukan cucu langsung. Jadi bukan anak dari anak saya. Saya belum punya cucu dari anak-anak saya. Jadi eh, cucu yang saya maksud adalah cucu dari adik saya. Ya, jadi saya suka posting cucu dari adik saya. Cucu saya ya dari adik saya itu. Jadi eh, lalu kalau saya posting itu di status WA saya, ada yang komentar, ada yang komentar. Mereka bilang, Pak Sony, Bapak udah pengen punya cucu ya? Suka begitu. Oh, ini Pak Sony, ini anak-anaknya harus harus segera menikah karena kayaknya sudah pengen sekali punya cucu karena selalu posting-posting taruh di apa di status WA itu eh, foto-foto cucu atau video-video dari cucu. Sebenarnya enggak, saya tidak apa ya, tidak harus begitu, tidak ingin punya cucu enggak karena saya senang dengan anak-anak, apalagi anak-anak laki-laki. Dari saya kecil dulu memang saya senang kalau ada anak laki-laki. Nah, kebetulan cucu saya dua itu dari cucu dari adik saya dua, jadi dari adik satu yang satu dan satu lagi itu dua laki-laki. Jadi saya suka sekali melihat foto mereka, lalu membayangkan mereka, melihat mereka bermain. Ya senang, saya senang senang sekali. Saya selalu senang. Kalau sudah seperti itu, kalau saya lagi lihat videonya, foto mereka, saya suka bilang ke istri saya, coba lihat nih, yang ini, ya, kan, ini mirip sekali kayak mamanya, ya, atau papanya itu mirip sekali ya, mirip sama opanya. Maksudnya dari adik-adik saya, mirip adik saya, maksudnya cucunya ini kok mirip sekali ya mereka. Cara dia ini dan itu membuat sukacita sehingga saya membayangkan waktu saya melihat adik-adik saya anak paling tua. Jadi saya lihat adik-adik saya waktu mereka kecil, lalu melihat sekarang mereka punya cucu dan saya melihat iya ya, mirip ya. Ada banyak hal yang sama waktu adik saya kecil ya sama kayak seperti cucunya sekarang itu. Lucunya dan ya seperti itu, tingkahnya seperti itu. Saya melihat itu dan saya senang sekali. Saya senang sekali. Saya senang sekali. Saya selalu membandingkan itu dengan ayat Alkitab. Ya, ya biasa. Ayat Alkitab, jangan larang anak-anak itu datang. Saya suka bilang ke adik-adik saya, dididik mereka untuk takut akan Tuhan, gitu kan. Karena Tuhan bilang, saya pernah mengatakan itu, jika orang tua tidak peduli terhadap kerohanian atau keselamatan anaknya atau cucunya, anak-anak kecil itu, orang tua atau oma opanya itu sedang membunuh anak-anak itu. Jadi saya suka mengatakan itu termasuk kepada jemaat yang saya bilang sekarang juga di sini. Jadi saya senang kalau mereka itu apa mereka kirim foto lagi ibadah atau lagi ini seperti itu. Saya selalu berharap supaya anak-anak kecil itu, oh, mereka itu mengenal Tuhan dengan segera, mengenal Tuhan. Kenapa? Karena menurut saya, seperti yang sudah pernah saya juga sampaikan, anak kecil pun itu membutuhkan juru selamat dan sangat-sangat membutuhkan juru selamat. Dan kehidupan orang tua, kehidupan termasuk oma opanya itu juga akan berpengaruh kepada anak kecil itu. Siapa yang begitu? Seperti itu. Timotius, Paulus bilang, aku teringat pada air mata, jerih lelah, kesaksian dari ibu dan nenek, Eunike dan Lois. Paulus bilang begitu kepada Timotius. Oh, ternyata sangat berpengaruh orang tua dan nenek terhadap kehidupan seorang anak. Sehingga si Timotius menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat terhormat di mata Tuhan. Dia sangat kuat. Dia mengikuti Paulus dalam segala penderitaan. Timotius menjadi orang yang berkorban bersama-sama dengan Paulus, maju terus dalam pelayanan. Karena neneknya, karena ibunya. Jadi saya selalu melihat kepada cucu-cucu saya itu, dari cucu dari ponakan-ponakan atau anak dari ponakan-ponakan saya. Saya selalu melihat mereka dan saya selalu senang. Ya, ini jiwa-jiwa yang sudah ada di tangan kita. Kita tinggal bilang kepada mereka,
Tuhan mengasihi mereka dan kita bimbing mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi orang percaya pada Tuhan Yesus. Menjadi orang percaya pada Tuhan Yesus yang akhirnya akan melayani Tuhan. Yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang mereka ada di tangan. Jangan sampai mereka lepas. Karena kita juga sedang berjuang untuk mencapai jiwa-jiwa yang hilang. Tetapi mereka ada di sini sekarang. Anak-anak kita, cucu-cucu kita ada di tangan kita. Kita mesti jangan sampai lepaskan mereka. Kita mesti ajarkan mereka tentang cinta kasih Tuhan Yesus. Tentang pengorbanan Tuhan Yesus dan kasih sayang Tuhan Yesus kepada mereka. Karena mereka ada di tangan sekali. Nanti kita akan lihat ketika mereka bertumbuh. Dan kita mungkin tidak akan dibilang seperti yang Paulus bilang tentang Lois dan Eunika. Nggak perlu bilang. Oh lihat cucunya. Hebat soalnya bapak sama opanya, ibu sama neneknya. Mungkin nggak perlu kita dengar itu. Tetapi anak-anak itu sudah ada di tangan kita sekarang. Anak-anak itu ada di sini. Tuhan kita tidak akan mendengar Tuhan bilang jangan larang anak-anak itu datang kepadaku. Tapi yang kita mesti buat adalah jangan sampai kita tidak membuat mereka sujud di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita tidak membuat mereka bertelut di kaki Tuhan yang berdarah karena luka di kayu salib. Dan supaya mereka menghormati Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai tidak terjadi seperti itu. Yang punya anak dan cucu, mereka juga butuh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sayang anak-anak. Tuhan Yesus sangat sayang mereka. Sangat sayang. Sesungguhnya dia pernah menjadi bayi. Dan menerima bagaimana dia dikasihi sebagai seorang bayi. Tuhan Yesus sangat sayang. Kita juga harus sayang. Harus menjadi saluran berkat dari Tuhan. Bagi mereka untuk keselamatan mereka. Kita harus. Dan kita bisa.